بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du, hadratil mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para asatiz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para orang tua, segenap kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, tapi mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Kita wajib dan patut bersyukur kehadirat Allah karena kita yakin kita termasuk salah seorang yang dipilih oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah. Begitu besar nikmat karunia yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka jangan disia-siakan nikmat ini, karena tahun depan Ramadan pasti datang, namun kita tidak pasti apakah masih ada di tahun yang akan datang. Senantiasa salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah memasuki malam yang ke-11. 10 awal pertama dari Ramadan telah kita lalui, yang merupakan tanzilur rahmah, turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 malam kedua sampai tanggal 20 adalah tanzilul maghfirah, turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 10 terakhir itkum minan nar, terbebas kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita laksanakan dengan istiqamah, insya Allah mudah-mudahan semua daripada pahala dari awal tanzilur rahmah, tanzilul maghfirah, itkum minan nar, akan kita dapatkan nanti pahalanya ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, Ramadan ke depan berbeda dengan Ramadan terdahulu, karena makin ke depan kecanggihan teknologi makin nyata di depan mata kita. Ramadan tahun-tahun yang lalu kita masih melaksanakan ibadah, kita masih melaksanakan i'tikaf di masjid-masjid dengan senantiasa kita istiqamah, dengan ada guru-guru yang kita mengajar kita. Namun ke depan kecanggihan teknologi, kita sudah mulai bergantung dengan teknologi dan kita tinggalkan guru-guru kita. Tidak dipungkiri bahwa sesungguhnya kecanggihan teknologi membantu kita untuk melaksanakan ibadah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kecanggihan teknologi kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka akan mendapatkan manfaat buat kita. Namun kadangkala kebanyakan mudaratnya yang kita dapatkan dari kecanggihan teknologi saat ini. Saya teringat tahun 80-an 90-an, kita di sekeliling wilayah Cipinang Muara ini mengadakan taklim subuh setiap Ahad pagi. Dari masjid ke masjid, Al-Akhbar, Al-Ikhlas, ya, juga ke Fadlur Rahman, Baitur Rahman. Setiap subuh kita berkeliling dengan guru pengajar yang ada di sini, Al-Mukarram, Al-Maghfur, Ustadz Haji Ahmad Marham, rahimakumullah. Setiap pagi kita berkumpul. Setiap Ahad pagi
kita mengadakan pengajian keliling. Disitulah terjalin silaturahmi antara kita dengan yang lainnya begitu sangat erat. Masih ada di sini mungkin para teman-teman saya waktu melaksanakan pengajian tersebut, namun sebagian sudah banyak yang meninggal dunia. Seperti Haji Fahmi, Haji Batubara. Ya, beliau sangat aktif waktu itu. Berkumpulnya kita dari masjid ke masjid melakukan satu kajian tafsir Ibnu Katsir waktu itu. Terjalin silaturahmi kita, kedekatan kita dengan orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bercengkrama, kita bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman dari mereka. Bahkan juga keberkahan yang kita dapatkan saat itu berbeda dengan kalau kita saat ini mengambil guru hanya dari kecanggihan teknologi. Kalau kita sekarang lihat kecanggihan teknologi apapun ada di sana. Kita tinggal hanya membuka Google, semua yang kita tanyakan ada di sana. Namun kadangkala kalau kita tidak mencermatinya, kita tidak menyaringnya lagi, maka akan timbul dalam diri kita mengambil daripada tuguhan daripada yang ada di Google itu, kita telan mentah-mentah tanpa kita saring lagi. Kalau saat ini kita hanya bergantung pada kecanggihan teknologi tanpa ada guru yang membimbing kita, maka akan jauh keberkahannya. Bahwa sesungguhnya an-nazratul alim ibadah, memandang orang alim itu ibadah. Jadi mulai bergeser keberkahan ketika sudah mulai ada kecanggihan teknologi. Sekarang siapa sih yang tidak punya handphone? Tahun 80-an handphone itu barang yang sangat mahal. Namun saat ini jangankan anak kecil, yang sudah tua, yang sudah sepuh pun akan senantiasa mereka bergeming dengan handphone yang dia punya. Bahkan kadangkala banyak sekali aksi-aksi yang mereka lakukan hingga banyak orang-orang yang menontonnya. Dan kalau sudah seperti itu, secara tidak langsung kita mengumbar dosa di hadapan manusia yang menyaksikan daripada apa yang kita lakukan di media sosial. Namun kalau kita gunakan kecanggihan teknologi itu untuk ibadah kepada Allah, seperti di handphone kita ada yang namanya aplikasi Al-Quran, hadis-hadis kita bacakan, kita lakukan, yaitulah pembacaan-pembacaan daripada yang ada di handphone kita, maka akan mendapatkan keberkahan juga dari apa yang kita baca. Namun sesungguhnya jangan sampai apa yang kita dapatkan di media sosial kita telan mentah-mentah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang-orang fasik yang memberikan satu kabar berita, setidak-tidaknya fatabayyanu, kalian bertabayyun dulu, periksa dulu kejelasannya. Jangan sampai kita sudah caci maki orang yang kita caci maki di medsos, ternyata mereka adalah orang-orang yang baik. Akhirnya dosa timbul kepada kita. Fatabayyanu, cari kejelasan terlebih dahulu, jangan kita telan mentah-mentah. Saat ini kan begitu banyaknya orang yang viral di media sosial, menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya. Ternyata yang dijelekkan adalah mereka orang-orang yang teraniaya. Atau sebaliknya, kalau kita tidak gunakan daripada media sosial ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberikan mudarat kepada kita. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kecanggihan teknologi yang kita punya yang pasti ke depan lebih hebat lagi dari yang akan dialami oleh anak-anak kita. Maka mereka sesungguhnya harus kita ajarkan bahwa sesungguhnya iman yang ada di dalam diri kita jangan ditinggalkan hanya dengan karena kecanggihan teknologi. Kalau orang-orang dahulu listrik belum terlalu banyak, di rumah, di masjid, di mushola rajin, ada yang baca Quran, ada yang baca ratib, ada yang baca maulid. Namun makin kemari penerangan makin banyak, listrik di mana-mana. Kebanyakan sekarang kita tidak lepas dari yang namanya handphone. Al-Quran kita tinggalkan. Padahal mushaf Al-Quran banyak di rumah kita. Hanya banyak dengan kotoran dan juga banyak yang tidak digunakan, sampai pada lapuk, sampai pada buluk.
Sementara Quran yang ada di handphone kita, yang kadang-kala kita bawa handphone kita juga ke kamar mandi dan yang lainnya. Jangan tinggalkan Quran yang ada di rumah kita, karena sesungguhnya Quran yang kita baca langsung pahalanya, keberkahannya lebih menyerap di dalam hati kita daripada yang kita lihat yang ada di handphone kita. Coba bayangkan, kita pikirkan, pasti keberkahannya beda kalau kita langsung melihat Al-Quran dengan yang ada di handphone kita. Kadang-kala kita agak sulit menghafalnya di handphone ketimbang yang kita baca, yang kita punya Al-Quran di rumah. Maka jangan tinggalkan. Lambat kelamaan mungkin hanya tinggal jadi pajangan. Sayati ala ummati zamanun, kata baginda Rasul, akan datang nanti pada masanya zaman di mana Islam hanya tinggal nama saja. Islam hanya tinggal nama saja nanti. Tidak ada orang-orang Islam yang mau melakukan ibadah, yang mau melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman akan muncul Islam, namun hanya tinggal namanya saja. La yabqa minal Islam illa ismu, wala minal Quran illa darsuh. Dan bahkan Al-Quran nanti hanya tinggal tulisannya saja. Tidak ada lagi umat Islam yang mau membaca Al-Quran, dikarenakan mereka sudah punya Quran di tangan mereka. Saat itu kata baginda Rasul, yang paling buruk adalah para alim ulamanya. Mereka berbohong dengan dalil-dalil Al-Quran, dan itu merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Satu demi satu kita pasti akan pergi meninggalkan alam dunia ini. Untuk bekal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini, kecanggihan teknologi yang kita punya gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak berguna. Jangan sampai menjerumuskan kita pada hilangnya pahala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, kita gunakan untuk senantiasa menebar dakwah kepada kaum muslimin dan muslimat yang lain yang kita punya. Kita berikan kebaikan kepada mereka. Jangan kita umbar daripada caci maki kita di media sosial. Karena sesungguhnya tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita elakkan daripada kecanggihan teknologi ini. Kita kasih tahu kepada anak cucu kita bahwa sesungguhnya, sungguh pun mereka sudah mendapatkan ilmu-ilmu kecanggihan teknologi. Jangan tinggalkan daripada ilmu keyakinan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berguru kepada guru-guru yang ada di sekeliling kita. Ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang senantiasa mereka menghormati guru-gurunya. Karena dahulu kita sebegitu sangat menghormati guru kita. Kenapa? Karena kita langsung taklim wa taklum, berhadapan dengan guru-guru dan alim ulama kita. Namun saat ini kita lihat banyak anak-anak kita yang mereka tidak menghormati guru. Dikarenakan mereka hanya belajar dengan secara komunikasi lewat handphone saja, hingga tidak ada rasa takut kepada guru dan yang lainnya yang mengajarkan kita ilmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita yang saat ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah di hari yang mulia, di bulan yang mulia, pergunakan usia kita, umur kita, kesempatan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan daripada kecanggihan teknologi ini untuk senantiasa kita menebarkan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan itu akan terus mengalir ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di alam barzah kita sudah mendapatkan kebaikan dari apa yang kita tanam di alam dunia ini. Banyak orang-orang di alam barzah sana menginginkan mereka untuk kembali ke alam dunia sebentar saja. Sekejap saja mereka menginginkan daripada untuk kembali ke alam dunia itu, untuk sekedar menghadap, untuk sekedar beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka sudah tidak diberikan kesempatan lagi. Untuk itu selagi kita masih diberikan kesempatan ini, gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa ke depannya mendapatkan kebaikan dari apa yang kita gunakan. Kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita perbuat untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan hajat dan keinginan kita, dan juga mudah-mudahan kita nanti
menghadap daripada hari raya Idul Fitri mendapatkan kemenangan, menjadi orang-orang yang senantiasa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم